Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan membahas materi matriks. Sub yang akan dibahas adalah determinan matriks dan inverse untuk ordo 2x2, lalu determinan dan inverse matriks untuk ordo 3x3. Di sini dituliskan definisi dari determinan matriks. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Jadi di sini kuncinya, suatu determinan bisa dicari jika matriksnya itu adalah matriks persegi. Di mana matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Determinan matriks dapat ditulis dengan tanda det kurung A atau det A atau tanda mutlak A. Determinan yang akan kita pelajari adalah determinan matriks ordo 2x2 dan determinan matriks untuk ordo 3x3. Determinan matriks ordo 2x2. Dimisalkan matriks A yaitu adalah ABCD, maka untuk mencari determinan matriks A-nya adalah A kali D dikurangi B kali C. Dengan A, D ini merupakan diagonal utama. Lalu BC-nya adalah diagonal sekunder. Contoh, di sini ada dua contoh soal. Untuk yang pertama, tentukan determinan A jika min 2, 3, min 5, min 4. Nah, matriks A tersebut udah matriks persegi, yaitu yang memiliki ordo 2x2, karena terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Lalu selanjutnya, supaya lebih mudah, kita tentukan dulu, min 2 ini adalah sebagai A, 3 sebagai B, min 5 sebagai C, dan min 4 sebagai D. Maka untuk yang nomor 1, determinan matriks A adalah A kali D dikurangi B kali C, yang dimana A-nya adalah min 2, D-nya adalah min 4, berarti min 2 dikalikan dengan min 4, dikurangi B-nya adalah 3, C-nya adalah min 5. Jadi, min 2 kali min 4 adalah 8, dikurangi dengan 3 kali min 5 adalah min 15. Maka jawabannya adalah 8 tambah 15, hasilnya adalah 23. Jadi, determinan dari matriks A adalah 23. Selanjutnya untuk yang nomor 2, tentukankah jika determinan dari 2, 3, 4K sama dengan 12. Jadi, untuk soal yang nomor 2 ini, nilai determinannya sudah diketahui 12. Tetapi, ada salah satu elemen di matriks tersebut yang belum diketahui, yaitu dituliskan dengan K. Maka, dari yang nomor 2 ini, jika kita tuliskan, 2 sebagai A, 3 sebagai B, 4 sebagai C, K sebagai D. Nah, berarti determinan dari matriks tersebut, A kali D dikurangi B kali C, hasilnya adalah 12. Yang dimana A-nya adalah 2, D-nya adalah K, berarti 2 dikali K, dikurangi dengan B-nya adalah 3, dikali dengan C-nya adalah 4, sama dengan 12. Maka 2K dikurangi 12 sama dengan 12, 2K sama dengan 12 ditambah 12, 2K sama dengan 24, dan K adalah 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui nilai K-nya adalah 12. Selanjutnya, determinan matriks ordo 3x3 dengan metode Sarus. Untuk mencari determinan matriks ordo 3x3 dengan metode Sarus ini ada beberapa langkahnya. Yang pertama, salin 2 kolom pertama dari determinan di sebelah tanda pisah. Jadi, 2 kolom pertama nih yang dikotakan ini, bentar. Ini 2 kolom pertamanya nih ya. Dituliskan kembali di bagian belakang. Setelah itu nanti kita buat diagonal utamanya dan diagonal sekundernya, dan hasil akhirnya adalah diagonal utama dikurangkan dengan diagonal sekunder.
Oke, berarti langsung saja kita tuliskan dulu ya diagonal, kita tuliskan dulu 2 kolom pertamanya di bagian belakang, maka menjadi A11, A21, A31, A12, A22, A32. Nah, cara mencari diagonal utamanya itu adalah tarik garis miring secara diagonal ke arah kanan, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Berarti ini yang garis biru adalah diagonal utama. Ini ya. Nah, ini adalah hasil dari A11. Oke, sebentar. Hasil dari A11 dikalikan dengan A22 dikalikan dengan A33 ditambah dengan A12 dikalikan dengan A23 dikalikan dengan A31. Supaya lebih jelas ini dikurung saja. Ditambah dengan A13 dikalikan dengan A21 dikalikan dengan A32. Itu ya. Nah, ini adalah diagonal utamanya. Selanjutnya kita hitung diagonal sekundernya. Diagonal sekundernya dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti dari A31 dikalikan dengan A22 dikalikan dengan A13. Lalu A32 dikalikan dengan A23 dikalikan dengan A11. Dan yang terakhir A33 dikalikan dengan A21 dikalikan dengan A12. Nah, bedanya ya, kalau misalkan diagonal utama, itu semuanya ditambah nih. Nah, nanti hasil penjumlahannya dikurangi dengan diagonal yang sekundernya, yaitu dapat dituliskan seperti ini. Ini kurang ya akhirnya, dikalikan negatif. Yang dimana diagonal sekundernya itu adalah A31 dikalikan dengan A32 dikalikan dengan, sorry. Ulang ya. Dari A31 dikalikan dengan A22 dikalikan dengan A13. Lalu ditambah A32 dikalikan dengan A23 dikalikan dengan A11. Ditambah dengan A33 dikalikan dengan A21 dikalikan dengan A12. Nah, nanti hasil dari diagonal utama dikurangkan dengan diagonal sekunder. Berarti nanti ini ya, dikurang. Gitu. Oke. Langsung ke contoh soalnya ya. Nah, di sini tentukan determinannya. Oke, berarti seperti tadi, kita tambahkan dulu nih 2 kolom awal di bagian belakang. Maka di sini kita tambahkan 3, 4, 8, 4, 6, min 2. Kita buat dulu diagonal utamanya. Diagonal utamanya di sini supaya membedakan, kita kasih warna biru. Bentar, ini ya. Diagonal utamanya ini ya. Ini. 4, 2, 8, min 1, 4, min 2. Nah, ini diagonal utama nih. Lalu sekarang diagonal sekundernya. Diagonal sekunder kita kasih warna orange. Berarti 8, 6 dengan min 1, 2, 2 dengan 3, 3, 4 dengan 4. Maka dapat dituliskan determinannya 3 kali 6 kali 3 tambah dengan 4 kali 2 kali 8 tambah dengan 1
Sorry, itu ada minusnya ya. Min 1 kali 4 kali min 2. Nah, ini diagonal utama nih ya. Dikurangi dengan diagonal sekundernya yang orange. Berarti 8 kali 6 kali min 1 tambah dengan min 2 kali 2 kali 3 tambah dengan 3 kali 4 kali 4. Nah, ini adalah diagonal sekunder. Oke, setelah ini langsung kita hitung aja. Untuk yang pertama, 3 kali 6 kali 3 berarti 54 ya. Lalu 4 kali 2 kali 8, maka 8 kali 8 berarti 64. Min 1 kali 4 kali min 2 berarti min 4 kali min 2 plus 8. Gitu ya. Dikurangi dengan 8 kali 6 kali min 1, maka menjadi min 48. Min 2 kali 2 kali 3, min 4 kali 3 min 12. 3 kali 4 kali 4. Maka 3 kali 4, 12 kali 4 adalah 48. Berarti ini habis ya. Maka menjadi 54 tambah 64 tambah 8. Ini hasil adalah 126 dikurangi dengan min 12. Berarti 126 tambah 12. Jawabannya adalah 138. Jadi determinan dari matriks tersebut adalah 138. Selanjutnya kita akan membahas tentang inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan atau bahasanya inverse ya. Kebalikan atau inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Seperti yang sudah dipelajari, matriks identitas itu adalah matriks yang anggota diagonal utamanya adalah 1 dan selainnya adalah 0. Inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat minus 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Jadi, jika kalian ingin mengerjakan suatu matriks, kalian lihat dulu hasil dari determinannya. Jika determinannya adalah 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Tapi, jika determinannya bukan 0, berarti matriks tersebut mempunyai inverse. Nah, inverse yang akan dipelajari ini adalah untuk inverse matriks ordo 2 kali 2 dan juga ordo 3 kali 3. Oke, lalu di sini ada penjelasan tentang matriks singular dan non-singular. Sebagai informasi ya, jadi sebuah matriks persegi A dikatakan sebagai matriks singular, itu adalah matriks yang tidak memiliki inverse. Jadi kalau matriks nggak punya inverse, artinya nilai determinannya adalah 0. Gitu. Atau jika determinan dari A sama dengan 0, maka dapat disebut dengan matriks singular. Tetapi jika determinan dari matriks A tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut dapat disebut sebagai matriks non-singular. Oke. Selanjutnya adalah inverse matriks ordo 2 kali 2. Nah, rumus dari inverse matriks ordo 2 kali 2 di sini yaitu jika diketahui matriks A adalah ABCD dengan AD min BC tidak sama dengan 0, artinya determinannya tidak sama dengan 0 ya. Berarti matriks tersebut mempunyai inverse. Maka inverse dari matriks A dapat dirumuskan menjadi A inverse sama dengan 1 per AD min BC. Dikalikan dengan, nah ini jika kita lihat ya, ini adalah adjoin ya. Adjoin dari suatu matriks. Nah, untuk mencari adjoin dari matriks berordo 2 kali 2, cukup ditukar saja bagian A dan D-nya. Ditukar. Lalu B dan C-nya dikalikan dengan negatif. Kali negatif. Ini untuk mencari adjoinnya ya. Atau sama dengan 1 per determinan A. Jadi AD min BC ini adalah rumus dari determinan sendiri ya. Dikalikan dengan adjoinnya. Oke.
Langsung kita ke contoh soalnya. Tentukanlah inverse dari matriks berikut. Nah, dituliskan dulu rumusnya ya. Matriks rumus rumus inverse dari matriks A adalah 1 per determinan A dikalikan dengan A join matriks A. Yang dimana rumus determinannya adalah AD, A kali D dikurangi B kali C. Lalu untuk A join-nya, di sini D-nya dan A-nya ditukar. Lalu min B dan min C. Ini rumusnya. Nah, supaya lebih mudah, kita tuliskan ya. 4 ini adalah A, 1 ini adalah B, 7 ini adalah C, 2 ini adalah D. Jadi dapat dilanjutkan. A inverse sama dengan 1 per A kali D, berarti 4 kali 2, dikurangi B kali C, berarti 1 kali 7, dikalikan dengan A join-nya, maka D dan A-nya ditukar, berarti 2, 4, 1 dikalikan negatif menjadi min 1, 7 dikalikan negatif menjadi min 7. Maka ini adalah hasilnya adalah 1 per 8 kurang 7, dikalikan dengan 2 min 1 min 7, 4. 1 per 8 min 7 adalah 1 ya, karena 1 per 1 adalah 1. Dikalikan dengan matriks, maka hasilnya adalah matriks tersebut ya. 2, min 1, min 7, 4. Jadi ini adalah inverse dari matriks A-nya. Selanjutnya inverse matriks ordo 3 kali 3. Nah, untuk inverse matriks ordo 3 kali 3, di sini rumusnya pun sama ya tersebut. Namun, sedikit berbeda pada mencari determinannya, yaitu determinannya seperti yang kita tahu, mencari dengan metode Sarus, dan juga untuk mencari A join-nya, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Oke, misalkan ini adalah matriks A yang berordo 3 kali 3, A join matriks A dinotasikan dengan ADJA, dengan ADJA adalah kofaktor dari suatu matriks A lalu ditranspos. Maka dapat dirumuskan untuk mencari inverse dari matriks A-nya adalah dengan rumus yang sama ya. A inverse sama dengan 1 per AD min BC dikalikan dengan A join A. Dengan AD min BC adalah nilai dari determinannya. Oke. Nah, di sini untuk mencari A join-nya, nah, di sini untuk ada contoh soalnya ya, tentukanlah inverse matriks berikut dengan menggunakan A join. Jadi, pertama kita perlu mencari nilai determinannya. Nah, untuk mencari nilai determinannya, nah tadi kita perlu menambahkan 2 kolom di akhir. Berarti di sini ada 1, 2, 1, 2, 8, 5. Nah, kita kalikan dengan diagonal utamanya. Maka ini ya diagonal utamanya ya. Dan diagonal sekundernya, berarti yang ke atas. Ini ya. Maka dapat dituliskan menjadi 1 kali 8 kali 6 ditambah dengan 2 kali 7 kali 1 ditambah dengan 3 kali 2 kali 5. Lalu dikurangi dengan 1 kali 8 kali 3 ditambah dengan 5 kali 7 kali 1 ditambah dengan 6 kali 2 kali 2. Maka kita kerjakan, kita hitung ya. 1 kali 8 kali 6 adalah 48 ditambah dengan 14 ditambah dengan 30 dikurangi dengan 1 kali 8 kali 3 adalah 24 ditambah 35 ditambah dengan 24. Maka hasilnya itu adalah maka hasilnya menjadi ini 48 tambah 14 tambah 30 adalah 92 dikurangi hasil dari 24 tambah 35 tambah 24 adalah 83 sama dengan 9. Jadi determinannya adalah 9 ya. Determinan A. Nah, setelah kita mengetahui determinan A-nya, maka kita perlu menentukan A join-nya.
Nah, untuk menentukan adjoinnya dari matriks berordo 3 kali 3, oke, di sini dituliskan dulu, dihapus dulu sebentar, terus kita tuliskan ya, determinan A-nya adalah 9. Langkah kofaktor itu adalah menyesuaikan posisi elemennya. Jadi, yang pertama nih, untuk menentukan kofaktornya, dapat dirumuskan menjadi min 1 pangkat I tambah J MIJ. Gitu ya. Yang dimana rumus kofaktor A-nya itu adalah M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Rumus mencari, oke, ini adalah rumus untuk mencari nilai kofaktor A-nya. Nah, di sini ada min 1 pangkat I tambah J. Jadi I tambah J ini berdasarkan ordonya ya. Tapi supaya lebih mudah diingat, jadi nanti ini ordonya adalah 11 ya. 11 berarti ditambah aja nih 1 tambah 1, 2. Maka ketika min 1 dipangkatkan 2, itu hasilnya positif. Jadi nanti hasil akhir di sini akan menjadi positif. Dikalikan dengan positif. Lalu 1 tambah 2, 3. Min 1 pangkat 3 itu adalah negatif. Maka nanti hasil akhirnya dikalikan negatif. Ini juga ya, 1 tambah 3, 4, itu genap berarti positif. Ini 3 ya, pangkat 3 berarti hasilnya akan menjadi negatif. 2, 2, 4, ini akan menjadi positif. Ini negatif, ini positif. Ini negatif, ini positif. Nah, jadi nanti hasil akhir kofaktornya tinggal kalian kalikan dengan tanda yang ada di kofaktor tersebut. Oke, sekarang cara menentukan kofaktornya, di sini sudah ada angka 1 ya. Jadi pertama kita cari kofaktor sesuai dengan elemennya. Nah, di sini jika kita lihat ya, M11 itu posisinya sama dengan 1. Lalu kita tutuplah 1, kita tutup satunya di sini, dan kita tutup garis yang sejajar dengan 1. Berarti kan sejajarnya ke sini ya. Lalu sejajar ke bawah secara kolom dengan 1. Nah, setelah itu yang sisa adalah 8756. Berarti kita tuliskan di sini sebagai 8756. Nanti kita cari determinannya. Nah, karena M11 positif, berarti nanti hasil ini dikalikan dengan positif. Lalu sekarang bagian yang M12. Nah, M12 itu posisinya sama dengan yang 2. Tutuplah garis yang sejajar dengan 2. Berarti ini ya ke bawah, lalu sejajar dengan 2 ke samping. Maka yang tersisa adalah 2, 7, 1, 6. Lalu nanti hasil akhirnya dikalikan dengan negatif. Selanjutnya, kita ke M13. M13 posisinya sama dengan yang 3. Kita tarik garis yang sejajar, maka tersisa dengan 2, 8, 1, 5. Kita kalikan positif. Selanjutnya yang M21. Nah, untuk yang M21 ini, sesuai dengan yang 2, kita tutup bilangan yang sejajar dengan si 2 itu, maka sisa 2, 3, 5, 6. Nanti hasilnya dikalikan negatif. Sekarang yang M22. Yang M22 posisinya sama dengan 8. Kita tutup yang sejajar dengan 8. Maka sisa 1, 3, 1, 6 dikalikan dengan positif. Lalu M23. M23 itu adalah yang 7. Kita tutup yang sejajar, maka tersisa 1, 2, 1, 5, lalu dikalikan dengan negatif. Selanjutnya yang M31.
Yang M31 adalah di sini 1, tutup yang sejajar, tersisa 2, 3, 8, 7, dikalikan dengan positif. Lalu yang M32 di sini adalah 5, tutup yang sejajar, maka tersisa 1, 3, 2, 7, dikalikan dengan negatif. Dan yang terakhir itu adalah M33. M33 di sini adalah 6, tutup yang sejajar, maka tersisa 1, 2, 2, 8, dikalikan dengan positif. Nah, masing-masing kofaktornya dicari nilai determinannya, yaitu dengan rumus A kali D dikurangi B kali C. Maka, kofaktor A-nya ya, ini adalah 8 kali 6, yang pertama dulu ya, 8 kali 6, itu adalah 48, 48 dikali dengan 7 kali 5. Ini ya, 8 kali 6 dikurangi dengan 7 kali 5. Berarti 48 dikurangi dengan 35. Hasilnya adalah 13. Karena di sini positif, 13 kali positif, hasilnya tetap 13. Lalu yang kedua, 2 kali 6 yaitu 12. 12 dikurangi 7, hasilnya adalah 5. Lalu dikalikan negatif, maka menjadi min 5. Selanjutnya, 2 kali 5, ini ya, diagonal utamanya ya, 10. 10 kurangi 1 kali 8, berarti 10 kurangi 8. Hasilnya 2. Dikalikan positif tetap 2. Selanjutnya, 2 kali 6, 12. 12 dikurangi 3 kali 5, 15. Berarti 12 kurang 15 adalah minus 3. Karena dikalikan negatif, minus 3 dikalikan minus, maka hasilnya menjadi 3. Selanjutnya, 1 kali 6, itu adalah 6. 6 dikurangi 3 kali 1, 6 kurangi 3, berarti hasilnya adalah 3. Lalu, 1 kali 5 adalah 5. 5 dikurangi 2 kali 1, 5 kurangi 2 adalah 3. Karena negatif, berarti jadi minus 3. Selanjutnya, 2 kali 7 itu adalah 14. 14 dikurangi 8 kali 3. 14 dikurangi 24. Hasilnya adalah minus 10. Karena dikalikan positif, berarti tetap minus 10. Lalu, 1 kali 7 adalah 7. 7 dikurangi 3 kali 2. 7 kurangi 6. Hasilnya adalah 1. Dikalikan negatif, menjadi min 1. Dan yang terakhir adalah 1 kali 8. 8 dikurangi 2 kali 2. 8 kurangi 4. Hasilnya adalah 4. Dikalikan positif, tetap 4. Ini adalah nilai kofaktornya. Nah, setelah kita mendapatkan kofaktornya, kita perlu mencari nilai adjoinnya. Nah, tadi sudah dijelaskan rumus adjoin adalah kofaktor ditranspos. Berarti dapat dituliskan gini ya. Adjoin dari A adalah kofaktor A ditranspos. Maka adjoinnya transpos itu baris menjadi kolom ya. Berarti 13 min 5, 2, dibuatlah kolom ke bawah. Lalu 3, 3, min 3, min 10, min 1, 4. Oke. Ini adalah nilai adjoinnya. Oke. Setelah kita dapat nilai determinan dan adjoinnya, kita tuliskan dulu di sini ya. 13, 3, min 10, min 5, 3, min 1, 2, min 3, 4. Nah, ini supaya muat kita hapus dulu. Kita lanjut ke rumus inverse-nya. Berarti A inverse adalah 1 per determinan dari A dikalikan dengan A join dari A. Ya. Yang dimana determinannya sudah didapat yaitu 9, dikalikan dengan A joinnya juga sudah didapat yaitu 13, 3 min 10, min 5, 3 min 1, 2 min 3, 4.
Berarti inverse dari matriks A adalah 13/9, 3/9, min 10/9. Setiap elemennya dikali dengan 1/9 ya. Berarti yang bawahnya adalah min 5/9, 3/9, min 1/9, 2/9, min 3/9, 4/9. Gitu. Ini adalah hasil dari A inverse-nya. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi 13/9, 1/3, min 10/9. Min 5/9, 1/3, min 1/9. 2/9, min 1/3, 4/9. Ini adalah inverse dari matriks A. Oke, sekian untuk pembahasan video tentang determinan dan inverse matriks untuk orde 2x2 dan 3x3. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.